hadis mengenai atau kisah mengenai Dajjal kan di akhir zaman. Nah, sebelum masuk ke akhir zaman, hadis akhir zamannya nanti kita buka Sunan Abu Daud. Abu Daud ini punya kitab namanya Sunan Abi Daud. Ini bukan Sunan bahasa Indonesia. Jadi nanti tentang akhir zamannya ada sekitar 6 hadis atau 7 hadis mengenai akhir zaman yang kita bacakan. Orang melupakan tentang cerita awal dari Dajjal. Dajjal itu gelar sama dengan Al-Mahdi. Dan yang paling unik, Dajjal itu gelarnya yang berikutnya yang populer adalah Al-Masih. Al-Masihud Dajjal. Yang dapat gelar Al-Masih siapa lagi? Nabi Isa. Al-Masihu Isa ibnu Maryam. Apa arti Al-Masih dari bahasa Arab? Masaha. Masaha itu yang diurap, yang disentuh. Maka siapa yang disentuh oleh Al-Masih, dia mendapatkan sesuatu. Jika orang itu sakit, dia sembuh. Jika orang susah, dia langsung senang. Itu Al-Masih. Ada Al-Masih yang hakiki, itu Isa alaihissalam. Ada Al-Masih yang palsu, sesuai namanya Dajjal. Dajjal itu artinya pembawa kepalsuan, yang paling banyak kepalsuannya, kebohongannya. Lalu orang-orang bertanya, Dajjal itu sosok atau simbol? Jawabannya apa, Pak? Simbol doang. Dajjal itu dua-duanya, simbol juga sosok. Jadi jangan dipisah-pisah. Ini mau misah-misahin yang berbahaya, ya, menjadi ilmunya nggak utuh. Simbol, maka disebut fitnatud Dajjal. Itu simbol kekacauan yang disebabkan oleh si pembohong, berita hoax, konspirasi, ya, beritanya lebih besar dari faktanya. Nah, ini bagian dari fitnatud Dajjal. Kisah Dajjal, ternyata Dajjal itu ada beberapa namanya. Ada nama kecilnya yaitu Musa bin Sam'un. Namanya Musa juga. Ada gelarnya Samiri, karena dari negeri namanya Samara. Ini Samara yang mana? Ini juga kita bingung. Samara yang di Yerusalem, adakah di sana yang Samara atau yang dari daerah Irak? Ya, wallahu a'lam. Ayahnya Musa bin Sam'un yaitu Sam'un. Ini beda dengan Samson, Pak, ya, jangan dicocok logiin. Sam'un ini punya istri, mereka dua-duanya, mohon maaf, belum dikaruniai anak, alias mandul. Udah berobat, gak sembuh-sembuh. Tiba-tiba ada iblis menyerupai seorang yang sakti, mandraguna. Si iblis ini ngomong, kamu kalau mau punya anak, lakukan ritual berikut. Jadi ritual-ritual begini memang dari dulu sudah ada. Lakukan, mohon maaf ya, hubungan suami istri di kuil setan. Ada kuil setan, Pak, di Samara itu. Dulu ada berhala banyak di kuil tersebut. Karena dia sudah ngebet mau punya anak, ditanya mulu sama orang, kamu payah nggak punya anak gitu, mandul gitu. Jadi stres. Akhirnya mereka datanglah. Jadi orang-orang yang stres, orang-orang yang kepepet, itu emang daya tawar keimanannya itu jadi rendah, ya. Jadi mudah terpedaya. Orang sakit sama, Pak, karena pengen sembuh, akhirnya bernyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah ke sana, lalu melakukan apa yang disarankan si dukun iblis itu. Dia tidak baca doa, maka disitulah yang dikatakan Nabi, iblis alias Azazil menyertainya dalam melakukan hubungan suami istri. Hamillah perempuan, tapi itu bukan anaknya Sam'un. Zahirnya anaknya Sam'un, batinnya anak Azazil atau iblis. Azazil ini iblis yang dulu goda Nabi Adam, Pak. Udah tua itu iblisnya. Namanya apa tadi? Azazil, cakep ya namanya. Jangan dikasih ke anak, Pak, ya. Azazil gelarnya iblis. Jadi dalam bahasa tertentu ada nama, ada gelar. Lahirlah si anak, dikasih namalah Musa. Musa itu artinya anak air. Begitulah lebih kurang. Kalau orang-orang Ibrani, bahasa Ibrani menyebutnya Musa.
Sya, ya, Musa bin Syam'un, anak air. Jadi mirip dengan Nabi Musa bin Imran. Nah, Nabi kita namanya Nabi Musa bin Imran. Beda ya, sama-sama di air, dihanyutkan di air. Bedanya Musa bin Syam'un ini, negeri Samara itu mengalami bencana banjir. Banjir Pak, habis, satu penduduk habis, orang tuanya hanyut gak tahu kemana. Musa bin Syam'un waktu itu umurnya masih setahun atau 2 tahun, diutuslah oleh Allah Jibril alaihissalam untuk membawa anak ini ke satu pulau. Begitu riwayatnya. Dibawalah ke satu pulau. Nah, ini diabadikan dalam Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf, surat Thaha, ya. Qala basurtu bima lam yabsuru bih faqabattu qabdatan min atharir rasul fanabastuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Apa kata Samiri? Nanti kan gelarnya Samiri. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, ada apa dengan Musa Samiri? Kok kamu bisa bikin berhala bisa ngomong? Kata dia apa? Basurtu bima lam yabsuru bih. Aku dapat melihat yang mereka tidak bisa lihat. Nah, siapa yang dilihat oleh si Musa bin Syam'un alaihissamiri? Jibril. Jadi Jibril alaihissalam diutus oleh Allah untuk mengajar dia. Ini persis seperti dulu ketika terjadi bencana alam semesta, kiamat pertama di bumi, hancurlah itu karena kelompok jin Banul Jan, itu mereka menghancurkan bumi, Pak. Melakukan kerusakan, membunuh. Dulu jin itu, jin Banul Jan namanya, itu kelompok yang lebih tua dari iblis sekarang ini. Itu mereka di bumi bertubuh fisik, Pak, ada jasadnya, melakukan kerusakan di muka bumi. Maka Allah kiamatkan bumi. Kiamatnya kiamat kecil. Maka larilah mereka ke pohon-pohon, ke gunung-gunung. Begitu di hadis riwayat Imam Al-Hakim. Larilah ke laut, larilah ke sungai, larilah ke gunung-gunung, larilah kalau yang bisa bersayap lari ke awan. Bumi hancur, ya. Di saat itu terjadi banjir bandang juga di muka bumi. Allah utus juga Jibril untuk menyelamatkan anak jin namanya Azazil. Persis ceritanya. Ya, ini bukan dongeng loh, Pak, ya. Jangan tuduh aneh dongeng, ini kajian hadis, kajian riwayat. Tapi ada yang Israiliyat, ada yang tidak. Karena ini sumber cuma ada di Israiliyat, kita ambil Israiliyatnya. Ada yang tidak Israiliyatnya, ya, nanti yang hadis Abu Daud tadi. Maka Azazil ini yang mendidik siapa? Sama Jibril juga, diajarinlah zikir, berzikirlah dia. Berhasil naik langit 1, berhasil langit 2, itu ribuan tahun si Azazil berzikir sampai kemudian ke langit ke-7 dan diizinkan kemudian menjadi penjaga surga. Menjadilah dia selevel dengan malaikat si Azazil. Jadi mirip-mirip cerita Sunggokong, ya. Beda, Pak. Ya, coba kalau ada mirip-mirip barangkali dulu emang ajaran-ajaran yang ada di China itu emang inspirasinya dari sini juga. Diizinkanlah Azazil memimpin ibadah ahli surga. Di belakangnya malaikat, dia di depan. Tinggi nggak tuh posisinya? Nah, itu si Azazil yang dia kemudian punya anak-anak jasad namanya Musa atau alias Samiri, gelarnya Dajjal. Itu dia. Jadi orang itu ada nasab jasad, ada nasab batin. Ini nasab batinnya dia. Maka kalau menikah harus baca, ya, belajar tuh doanya biar nanti gak kerasukan. Kerasukan tuh gak mesti kesurupan, ya. Kerasukan setan ketika kita bersyahwat tapi tidak dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendek cerita, dibawalah Samiri, Musa bin Syam'un Samiri ke satu pulau, diajarkan dia. Itu Samiri, ini jarang riwayat menyebutkan. Dia itu susah jalan, Pak. Jadi perkembangannya itu lambat. Maka dari hadis Abu Daud ini disebutkan, ya, bahwa Samiri itu qasirun. Inna masihat dajjal rajulun qasirun afhaj ja'dun a'war matmusul ain laisa bina ti'atin wala jahra.
si Musa bin Sam'un alias Samiri Al-Masihud Dajjal, dia matanya belean. Jadi bukan seperti yang diimajinasikan orang satu mata gitu ya, bukan. Itu ilustrasi aja, ilustrasi seniman. Matanya dua, cuma satunya belean Pak, atau belean nggak Pak? Ya, dia itu sampai berapa tahun gak bisa jalan, tapi tetap diajarin oleh Jibril, diajarin zikir. Nah, matanya itu belean dua-duanya. Ketika umurnya 7 atau 10 tahun, itu matanya satu kebuka, satu bagian kiri, yang kanannya masih tertutup sampai saat ini. Nah, gitu. Jadi ini tuh kayak ada yang nempel terus di sini tuh, di mata dia, dan itu permanen, nggak bisa diapa-apain. Nah, berkat zikir-zikir yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam, maka saktilah itu si Musa bin Sam'un alias Samiri. Maka dia mampu melihat yang tidak bisa dilihat orang awam. Ini ayatnya ya. Qala basurtu bima lam yabsuru. Aku mampu lihat yang mereka tidak lihat. Apa yang dia lihat? Dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian di Bidayah wa Nihayah dikatakan Ra'aitu Jibril, aku melihat malaikat Jibril. Ini dalilnya nih. Dan ini bukan cocok logi Pak, emang begitu. Di pulau itu kemudian dia menjadi dewasa, tapi seperti yang dikatakan tadi, jangan dibayangkan Dajjal itu gede badannya, enggak, tapi dia keker. Rajulun qasirun, laki-laki yang pendek dia, cebol kali ya orang nyebutnya, apa sih istilahnya saya nggak ngerti nih ya. Afhaj ja'ad ya, jidat itu kecil ya, jidatnya itu. Awar, matanya satu ya, belean itu ya. Matmusul ain laisa bina'in. Ini tanda kalau dia ini bukan Tuhan. Nanti kan dia ngaku Tuhan Pak. Urusan mata aja dia nggak bisa urus, masa dia ngaku Tuhan ya. Lalu kemudian karena kesaktiannya itu dengan nama-nama Allah yang Allah kasih, jadi Jibril itu memberikan ajaran, harapannya si Samiri ini bisa menjadi hamba Allah. Tapi ternyata nggak berhasil. Di pulau itu siapa yang lewat dia bunuh, ada binatang dia bunuh, memang sadis. Siapa ganggu dia dibunuh, siapa yang nasihatin dia bunuh. Cuma Jibril doang yang nggak berani dia lawan. Maka berhasillah dia kemudian dengan kesaktian itu, mungkin lewat perahu segala macam, sampailah dia di daratan. Ya. Pada masa Nabi Musa, dia datang ke negeri yang dimana Bani Israel datang ke sana. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam pergi berkhalwat ke Goa Tursina 40 hari ya, ingat-ingat nih 40 hari. Dalam masa 40 hari itu Samiri sanggup menyesatkan semua Bani Israel kecuali cuma beberapa orang. Yang dititipkan waktu itu siapa? Nabi Harun. Nabi Harun sanggup nggak? Enggak. Maka dalam surah Al-A'raf dari ayat 148, 154, Toha 83 sampai 98 itu diceritakan bagaimana Nabi Harun diancam untuk dibunuh. Kamu macam-macam bunuh gitu. Nah, Nabi Harun ini yang jenggotnya panjang, Pak. Ini yang kita ceritakan beberapa bulan lalu, yang mereka gagal paham kelompok sebelah ya. Itu pujian itu, tapi mereka salah paham. Nabi Harun jenggotnya panjang, kayak sufi-sufi sekarang juga. Jenggotnya panjang, Pak. Ya. Ini yang sekarang dipakai oleh Yahudi Ortodok. Apa itu penghinaan? Di mana saya menghinanya? Karena mereka memotong dan niatnya emang ingin memfitnah kita. Tapi ya sudah kan, saya udah maafin Pak, dan saya minta maaf. Nabi Harun yang jenggotnya panjang, yang sekarang dilestarikan oleh Yahudi Ortodoks, ya berarti bagus dong jenggot ini, bagus sebenarnya.
Itu kemudian ditarik jenggotnya oleh Nabi Musa. Itu ada di surah Al-A'raf itu ya. Apa kemudian kata Nabi Harun? Wahai Musa, aku diancam bunuh oleh mereka. Wah, memang dari dulu ngancam-ngancam bunuh nih turunan-turunan mereka nih Pak. Ini gayanya begitu. Ayak tulu nih, mereka ngancamku dengan pembunuhan. Ini gayanya dari dulu. Maka Nabi Harun pun tidak berdaya. Maka Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada mereka untuk tobatnya dengan bunuh diri. Nah, coba perhatiin. Yang syirik tobatnya bunuh diri. Giliran datang ke Samiri, apa kata beliau? Ma khatbuka ya Samiri? Fama khatbuka ya Samiri? Begitu dalam surat Thaha. Kok giliran ke Samiri ngomongnya lembut-lembut amat? Karena Nabi Musa paham yang punya hak mengalahkan Samiri bukanlah beliau, tapi umat Nabi Muhammad SAW lewat tangan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Oh, berarti siapa yang membunuh Samiri? Nabi Isa. Nah, ini ceritanya di situ Pak. Karena Samiri tahu ajalnya ada di tangan Nabi Isa. Oke, berarti kan? Karena Samiri sadar bahwa ajalnya ada di tangan Nabi Isa, maka dia membuatlah penipuan konspirasi pertama terhadap Nabi Isa. Itulah terjadi pembunuhan terhadap sosok yang mirip dengan Nabi Isa. Jadi dia nyamar jadi murid Nabi Isa. Kenapa? Karena dia tahu dalam suratan takdir yang diperlihatkan oleh Allah melalui Jibril, yang membunuh kamu nanti adalah Al-Masih Isa. Dia ingin membunuh Nabi Isa karena ingin merubah jalan takdirnya. Itu Bang. Jadi yang coba-coba merubah jalan takdir ya pengikut Samiri. Jangan coba-coba. Mirip-mirip ya. Orang-orang yang menentang jalan takdirnya, inilah Samiri. Berhasil nggak dia? Ketika dia mau menjebak Nabi Isa, berhasil nggak dia? Dia nggak berhasil. Yang dibunuh, yang disalib siapa? Dalam tradisi kita loh ya, riwayat kita, Yudas Iskariot. Meskipun dalam agama Nasrani itu yang disalib tetap Nabi Isa. Nah, itu urusan perbedaan faham lah ya. Namanya beda agama ya, beda faham. Beda mazhab aja beda faham, masa beda agama nggak boleh beda faham ya. Nah, ini versi kita loh ya, versi kita. Bahwa Nabi Isa tidak disalib. Nah, ayatnya kan jelas ya. Innama syubbiha, sesungguhnya hanya diserupakan dengannya ya. Diserupakan dengan Nabi Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidaklah menyalib Nabi Isa, tapi hanya diserupakan. Nah, itu mainannya sih Samiri. Ini otaknya cerdas. Sekelas Nabi Isa bisa dijebak, maka murid Nabi Isa cuma 11. Inilah yang disebut Hawari, yang mengikuti ajaran Nabi Isa lewat jalur yang 11. Ini baru benar. Sampai datang Nabi Muhammad SAW. Di luar jalur itu bukan ajaran Nabi Isa ya. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Dia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa kita buktikan di kitab-kitab terdahulu dan kitab-kitab yang diturunkan kepada kita. Nabi Isa mengajarkan la ilaha illallah. Kita bisa cek ya, kitab terdahulu yang berbahasa Arab tulisannya la ilaha illallah. Nabi Isa disunat nggak Pak? Nabi Isa disunat. Apalagi Nabi Isa sholat. Nabi Isa mirip sekali yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Nabi Isa kemudian diangkat, wa rafi'uka ilai. Meskipun ada penafsiran Nabi Isa sudah diwafatkan, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Di sini kata kuncinya, bahwa mutawaffi, wafat dalam bahasa Arab ada artinya tertidur, ada artinya disempurnakan, ada artinya kematian.
Dari mana kita tahu bahwa Nabi Isa di situ tidak diwafatkan dalam arti kematian? Karena ada lafaz setelahnya, wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku mewafatkan engkau hai Isa dan mengangkat engkau kepadaku. Itulah yang ditemui oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit waktu Isra Mi'raj. Benar, ketemu ya. Waktu sholat di Masjidil Aqsa itu beliau juga hadir. Ketika naik ke langit ketemu lagi Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi benar gak Allah ada di langit? Adanya para nabi pada di langit, Pak. Lihat hadis Mi'raj dalam Sahih Bukhari, ada 5 riwayat berbeda-beda versi. Tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa Allah di langit. Yang ada adalah ruh-ruh para nabi, orang-orang suci ada di langit. Yang ngaku-ngaku nyantri di langit ketemu gak sama Nabi? Kalau enggak jangan ngaku ya. Kan ada nih orang ngaku saya nyantri belasan tahun di langit, tinggal kita cek aja ketemu gak sama Nabi Isa, Nabi Idris. Karena syaitan gak bisa menyerupakan diri dengan para nabi, karena dalam diri para nabi itu ada nur kenabian, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang melakukan Allah, lalu apa yang terjadi pada Dajjal ini, Samiri ini? Tiba-tiba hilang aja beritanya, Pak. Dikira tugas dia selesai karena dia menganggap sudah membunuh Nabi Isa. Ternyata belum. Dapat kabar lah dia belum. Hilanglah riwayat tentang itu. Baru muncul kemudian riwayat Imam Muslim, Tamim Ad-Dari. Dia ini pelaut. Jadi pelaut di zaman Rasulullah. Ini ada beberapa sahabat, salah satunya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari bercerita bahwa beliau terdampar di satu pulau dan ketemu sosok berbulu. Maksudnya pendek, berbulu, keker gitu. Dan dia sedang dirantai. Ada makhluk namanya Jasasah yang membawa dia. Jasasah ini binatang melata yang kemudian ngajak dia ketemu. Dilaporkanlah pengalaman itu kepada Nabi dan Nabi membenarkan itulah si Dajjal. Dan di riwayat-riwayat yang lain memang sahabat-sahabat tertentu dikirim oleh Rasulullah ke pulau tersebut. Cuma riwayatnya tidak sampai derajat sahih ya. Jadi sahabat-sahabat yang terus melihat itu. Berarti di zaman Rasul Dajjal dibelenggu, Pak, di satu pulau. Di mana pulaunya? Bukan di segitiga Bermuda, Pak. Itu pulau dia, tapi itu bukan di situ. Pulau dia, Pak, tapi bukan di situ ya. Jangan cocok logi. Tapi namanya kok Bermuda, Pak, ya? Kayak bahasa Melayu ya, bermudah. Dalam bab keilmuan, untuk membagi keilmuan, bukan untuk gagah-gagahan. Tapi ini sambil candaan nih, Huzaifah ini sambil candaan sama dia. Aku lebih tahu dari dia gitu. Ya. Bukan bilang saya lebih mengerti daripada kamu boleh ngomong gitu ya. Jangan ngambil lapak saya, nggak begitu, Pak ya. Kan ada juga yang dai begitu ya, nggak mau diambil lapaknya. Emang lapak ini milik dia. Inna ma'ahu bahran min ma' wa nahran min nar. Sesungguhnya Dajjal itu mempunyai lautan air dan nahran min nar dan sungai api. Ini maksudnya apa ya? Nanti kita coba lihat. Falladhi tarawna annahum min nar ma'un. Yang kamu lihat itu adalah api, hakikatnya adalah air. Yang kamu lihat bahwa itu ma', itu adalah nar, itu adalah kamu lihat dia air, itu api. Kata Abu Mas'ud, hakadha sami'tu Rasulullah SAW. Saya juga mendengar begitu. Ini penciriannya. Berarti Dajjal ini pembohongan. Airnya api, apinya air. Ini baru simbol. Ini baru simbol. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, kita dianjurkan berdoa. Dan ujung doa itu wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kekacauan al-masih ad-dajjal. Ini jelas, ini lafaznya. Fitnah itu ada pra kemunculan, ada saat kemunculan. Masih ingat tadi saya menyebutkan 40 hari Nabi Musa. Dia sanggup menyesatkan
Bani Israel padahal ada Nabi Harun, ada Nabi Yusha, tapi sanggup dia kemudian menyesatkannya karena kesaktian dia itu tidak ada pada Nabi Harun. Nabi Harun bukan bertinggal sakti, tapi dia nggak diberi kelebihan itu. Nabi Musa pun tidak boleh mengeksekusi Samiri, Dajjal. Lalu di akhir zaman Nabi mengatakan, berlindunglah kamu dari fitnah Masih Dajjal. Kan itu lama Pak. Fitnah Masih Dajjal ini sudah dimulai dengan virus-virus ini. Ini analisa Al-Habib Al-Adni. Ya, kita bisa lihat kajian-kajian beliau, ulama Yaman, temannya Habib Umar, namanya Habib Abu Bakar Al-Adni. Ternyata ini disepakati oleh banyak ulama, begitu juga masyaikh saya, dan saya sepakat dengan itu, bahwa virus corona ini awal daripada fitnatud Dajjal. Apa arti fitnah tadi? Kekacauan. Kacau nggak di negara? Kacau Pak. Ya, nggak ada negara yang aman dari corona, nggak? Ada nggak? Nggak ada. Brunei terlagi Pak. Semuanya kena. Semoga aja nggak terlalu parah gitu. Semuanya kena. Nggak ada negeri kecuali kena semua. Puncaknya nanti ada musibah kelaparan nanti, ya. Ketika negara utang, bayar, beli vaksin, vaksin menjadi Tuhan sendiri. Kita dengan kaget mendengar beberapa kaum intelektual yang ngerti agama ngomong, virus ini bisa diselesaikan hanya dengan satu hal, vaksin. Lah. Jadi musyrik dia tuh. Ya. Bung Karno ketika memerdekakan negeri ini, dia menyebut dengan rahmat Allah. Walaupun dia berjuang habis-habisan, masuk penjara, keluar penjara, diasingkan, dia nggak mengatakan hanya dengan cara berjuang, enggak. Dia memulai dengan atas nama Allah. Itulah simbol kewalian Bung Karno. Ini orang lupa nih. Kita lupa kan? Kita kira pendiri bangsa ini bukan seorang wali Pak, dia waliullah. Maka dia sayang dengan ulama-ulama, cinta dengan ulama-ulama. Loh kok sekarang ada yang ngaji sejarah mengejek Soekarno? Ngisi di sini kalau nggak salah ya. Oh, gawat ini Pak. Itu bisa berbahaya itu. Perkaranya bisa panjang nanti. Ngisi di sini loh. Lalu berani kemudian memfitnah Bung Karno. Nah, kembali ke yang tadi, ya. Samiri sebelum keluar akan terjadi fitnatud Dajjal, fitnah Masih Dajjal, dan itu lamanya bukan main. Puncaknya nanti adalah kelaparan yang berkepanjangan. Ini kita simbolnya, kita lihat berapa tahun Nabi pernah mengalami kelaparan. Masih ingat nggak riwayatnya? 2 atau 3 tahun? 3 tahun. Dan ini akan berulang kembali. Akan ada masa, Bapak hitung aja yang ahli ekonomi, yang bisa menghitung-hitung devisa negara, kira-kira bangkrutnya negara kita tahun berapa nih? Kalau vaksin nggak bekerja, virus terus merajalela, mutasi, kira-kira tahun berapa? Hitung aja Pak. 2027, 28, 29, 30. Bisa jadi lebih cepat. Waduh, Pak Mirwan nakut-nakutin kita nih. Kata Pak Mirwan 2024 Pak. Belum Pak, 2024 masih ada duit, masih ada devisa, ya. 2024 kalau hitung-hitungan mereka masih ada. Ini dari tahun kemarin sama sekarang, negara udah ngabisin duit untuk persoalan COVID ini udah banyak sekali. Dan itu bukan negara kita loh Pak ya. Saya dapat kabar dari sahabat saya, ya jamaah kita juga di Ekuador, kedubesnya Pak, ya Pak Agung dan istrinya itu ngabarin di sana negaranya nggak sanggup Pak beli vaksin. Kalau di Indonesia kan kedubes negara lain aja divaksinnya, dan itu gratis. Tapi dasar orang Indonesia nggak suka bersyukur, ngeluh tiap hari, ngata-ngatain tiap hari, nggak ada rasa syukurnya.
dikasih vaksin gratis juga. Ya. Nggak dikasih vaksin, rame. Dibilang membunuh rakyat. Dikasih vaksin, rame. Lockdown, rame. Nggak lockdown, rame. Bingung kan negara kita, Pak? Ya kayak masjid inilah. Ini pengurus kan pusing nih. Dibuka, ada yang ngeritik. Ditutup, ada yang menghujat. Bingung kan? Selamat bingung, Pak ya. Ini perjuangan akhir zaman. Pengurus mundur, hilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasihan, Pak ya. Nih, aduh jamaah nih kadang-kadang mulutnya sama komentar-komentarnya kadang nggak pakai hati, nggak punya perasaan. Ini orang tiap hari diteror terus. Aduh, saya kasihan. Sekarang ini yang paling saya kasihan selain masyarakat di luar itu pengurus masjid. Yang kedua, yang ngurus masyarakat kita, yang ngurus negara ini serba salah. Kenapa masjid menjadi sorotan? Karena masjid bawa simbol agama, Pak. Kalau negara emang dari dulu udah dikritik orang, biarin dah ya. Ini masjid nih, siap-siap loh Pak ya. Buka sepi, ya. Orang takut kerumun kan? Tutup, rame. Maunya apa ini ya? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ma bu'itha nabiyyun illa qad andara ummatahu ad-dajjal al-a'war al-kazzab ala wa innahu a'war wa inna rabbuka laysa bi'awar wa inna baina 'ainayhi maktuban kafir. Ya, hadis ini sahih. Tidaklah diutus seorang nabi kecuali nabi itu diperintahkan untuk mengingatkan akan kemunculan Dajjal. Kita nggak dapat kabar Pak ya, Dajjal ini perang sama Nabi Sulaiman, nggak dapat kabar ya. Perang sama Nabi siapa? Ya dalam rupa yang beda-beda, formulasi yang beda-beda tentunya. Berarti setiap masa itu ada Dajjalnya. Dari Nabi Nuh, berarti Dajjal ini bermutasi juga dia Pak. Cuma Dajjal yang permanen itu Musa bin Sam'un Samiri. Ini permanen, dia belum mati-mati. Jadi kalau Musa bin Sam'un alias Samiri masih hidup, masa Nabi Khidir nggak bisa hidup? Ya, ntar gitu kalau hidup di dalam dongeng lagi ya. Ya salam.